Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Pak Anhar, Bu Umasi, dan juga teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf dari saya sendiri kalau ada salah ucapan maupun salah tindakan di mata kuliah isu kontemporer ini. Baik, siang ini saya akan mempresentasikan tentang suatu infografis yaitu perbandingan PKI tahun 1928, 1948 sampai 1965. Saya Dio Atmaja Mega Fajari, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Baik, infografis yang mohon maaf sekiranya masih ada kekurangan dari infografis buatan saya ini karena baru pertama kali saya membuat infografis. Jadi infografis ini adalah PKI tahun 1914, ada PKI tahun 1928, 1948 sampai 1965. Jadi infografis buatan saya ini sebenarnya PKI sudah ada sejak 1914, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Berdirinya PKI. Pada tahun 1914, seorang anggota representatif kerajaan Belanda yang bersimpati terhadap masyarakat pribumi yang bernama Henk Snevliet mendirikan ISDV, Himpunan Demokratis Sosial Hindia. Anggotanya orang Belanda dan orang Indonesia. Pada tahun 1916, Snevliet mulai menyebarkan ajaran paham sosialis anti-kapitalis, membuat pemerintah Belanda resah dan gelisah. Snevliet mulai bergabung ke CPN, yaitu Partai Komunis Belanda, agar tindakannya tidak dicurigai pemerintah kolonial. 1917, setelah Revolusi Rusia, paham radikal Snevliet menjalar ke lingkungan masyarakat pribumi dan tentara Belanda. Itu membuat pemerintah Belanda resah kembali. Pada tahun 1918, karena paham radikalnya, Snevliet ditarik kembali ke Belanda karena membuat pemerintah Belanda gelisah dan juga membuat keonaran di wilayah jajahan Belanda. Pada tahun 1920, Snevliet mewakili ISDV dengan mengubahnya menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia, awalnya berfokus kepada perlawanan terhadap kolonialisme. Jadi Snevliet ini nantinya juga akan membantu Partai Komunis Cina juga karena pada saat itu partainya mau cetung itu masih kecil gitu. Lanjut, PKI tahun 1928. Ini PKI pada tahun 1921 berdirinya Partai Komunis Indonesia PKI. Mulai pertama kali diketuai oleh Semaun dan Darsono sebagai wakil ketua. Karena PKI memilih Semaun sebagai ketua partai karena Semaun ini memiliki pengalaman studi di Moskow sudah lama di Moskow. Jadi ditunjuk sebagai ketua PKI itu. 1922 PKI di bawah pimpinan Semaun dan Darsono berfokus untuk mewujudkan impian Snevliet, yaitu anti kolonialis dan anti kapitalis. Dan tahun selanjutnya PKI melakukan demonstrasi besar-besaran. Semaun diasingkan ke Belanda tapi melarikan diri ke Uni Soviet. PKI mulai dibubarkan. Ini pertama kali PKI dibubarkan. 1925 PKI mengadakan konferensi di Prambanan, Jawa Tengah, dan memutuskan mogok kerja dan memulai revolusi. 1926 pertama kali PKI mulai memberontak secara terang-terangan terhadap kolonialisme Belanda di Pulau Jawa. Dan pada tahun selanjutnya PKI juga melakukan pemberontakan malam tahun baru, pemberontakan Silungkang di Sumatera, dan berhasil membunuh pejabat Belanda dipimpin oleh Muhammad Yusuf. 1928 PKI dibubarkan kembali karena tindakannya
pemberontakan tahun sebelumnya oleh Hindia Belanda, anggota PKI menjadi gerakan bawah tanah atau rapat diam-diam, rapat secara sembunyi. Sekian tahun lamanya dibubarkan, akhirnya muncul kembali di tahun 1945. Itu PKI mulai bangkit kembali setelah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik di bawah kepemimpinan Musso dan Amir Syarifuddin. PKI di bawah kepemimpinan Musso berfokus pada membela kemerdekaan Indonesia dan mengancam kedudukan kepresidenan Soekarno untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. 1948, Musso mengumumkan Indonesia berkiblat ke Uni Soviet dan melakukan pembantaian di tempat ibadah dan membunuh kiai dan ulama di Madiun hingga meletusnya pemberontakan PKI Madiun. Dalam pemberontakan PKI Madiun, PKI juga menculik Gubernur Jawa Tengah yang pertama, yaitu R.M. Suryo beserta pahlawan nasional Dr. Muwardi untuk dibunuh dan juga jenazahnya disembelih di pabrik Gorang Gareng Ngawi untuk melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat Madiun. TNI Divisi Siliwangi melakukan operasi penumpasan PKI Madiun dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Abdul Haris Nasution berhasil menduduki Madiun dari tangan PKI. Musso dan Amir Syarifuddin melarikan diri. Musso tewas ditembak TNI pada saat waktu mandi pagi di Ponorogo, sedangkan Amir Syarifuddin ditangkap di hutan desa kecil dekat Madiun. 1950 PKI tetap tidak dilarang, mulai direkonstruksi partai oleh DN Aidit. Lanjut, PKI tahun 1965. Pada tahun 1950, PKI mulai bangkit beberapa tahun setelah PKI Madiun ditumpaskan dan direorganisasi oleh DN Aidit, Syam Kamaruzaman, dan Nyoto. 1955, pemilu pertama dilaksanakan di Indonesia dimulai. Dan 4 partai terkuat menjadi pemenang di pemilu, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. PKI memperoleh 80 kursi di lingkungan konstituante. Tahun 1960, PKI melakukan pendekatan terhadap Presiden Soekarno dan memulai konfrontasi dengan Malaysia. PKI ikut serta dalam konfrontasi di Borneo. 1963 terjadi di peristiwa Kanigoro, di mana gerombolan PKI menyerbu pesantren di Blitar Selatan pada waktu santri sedang sholat subuh. PKI menyerang masjid, membunuh kiai dan ulama, serta memulangkan santri. Bahkan PKI sampai merobek kitab suci Al-Quran. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud menyinggung agama, tapi ini yang terjadi. 1964, Presiden Soekarno memiliki ide untuk menyatukan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. PKI menyetujui ide Soekarno, tapi kaum nasionalis dan agama yang tidak setuju. 1965 terjadi peristiwa G30S PKI yang menewaskan 6 perwira TNI Angkatan Darat dan 1 perwira lolos dari peristiwa tersebut. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, MT Haryono, S. Parman, Jenderal Sutoyo, Jenderal DI Panjaitan, dan yang lolos adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Daftar pustaka yang saya pakai adalah buku 1965 pada masa kini hidup dengan warisan peristiwa pembantaian massal, ditulis oleh Martijn Eickhoff, Jerry Van Klinken, dan Geoffrey Robinson. Baik, itu saja yang bisa saya tampilkan. Kurang lebih untuk Bapak Pak Anhar, Bu Masih, dan teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.